Halo semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki bulan keempat, dan aku masih tetap optimis bahwa tim penyidik dari Polda Jawa Barat yang sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak beberapa minggu lalu akan dengan segera mengumumkan siapakah tersangkanya. Kenapa aku mengatakan ini? Karena memang secara aturan hukum dibutuhkan hanya dua alat bukti yang kuat untuk menentukan satu tersangka, dan aku yakin tim penyidik saat ini sedang mempersiapkan data-data untuk mengumpulkan dan juga melihat siapakah tersangkanya ini nanti. Tersangkanya ada dugaan dengan hampir 4 bulan ini terbagi dalam beberapa kategori. Bisa saja pertama adalah si pelaku, kemudian si dalang, orang yang membantu, ataupun juga orang yang mengetahui. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai beberapa komentar yang ditayangkan dari TV One. Ini cukup lama videonya, ditayangkan di YouTube adalah sekitar tanggal 30 Agustus 2021, di mana saat itu kita ketahui ada keterangan dari pacar almarhumah Amel ya, yang mengatakan kapan dia komunikasi terakhir di tanggal 17 Agustus tersebut, di mana beberapa jam setelahnya itu adalah eksekusi dari pembunuhan kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel sendiri. Nah, kemudian kenapa ini menarik? Kita akan bahasnya. Kenapa? Karena sekitar hampir 4 bulan lalu, 3 bulanan lalu tepatnya, itu kita bandingkan dengan keterangan saksi yang sekarang ini yang sudah muncul di media massa dan juga sejumlah online artikel. Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa di tanggal 17 Agustus 2021, di mana saat itu adalah acara 17-an, terus juga PPKM, ada sejumlah orang yang melihat bahwa ada sosok 5 orang yang berada di depan TKP, dan dugaan kuatnya adalah salah satu dari kelima orang tersebut, 2 diantaranya itu adalah Ibu Tuti dan juga Amel. Ada 3 wanita, 2 diantaranya adalah korban dugaannya, dan yang berikutnya juga 2 pria. Ini siapa pria-pria ini sendiri? Coba kita akan bahas, kita akan bandingkan yang lama dengan yang sekarang. Karena apa? Ini menarik nih. Di awal kasus ini munculkan, di minggu pertama sampai kedua, total saksi itu yang diperiksa ada 25 orang. Tapi sekarang Kadif Humas Polda Jawa Barat pun sudah mengatakan total ada 55 saksi yang telah diperiksa. Dari 25 menjadi 55 itu kenaikannya lebih dari 2 kali lipat, lebih dari 30 orang kenaikannya. Oke, sekarang kita simak dulu. Mungkin kalian sudah lupa, ini adalah wawancara TV One yang menanyakan lewat online dengan pacarnya Amel ya, kapan dia komunikasi terakhir kali. Komunikasi terakhir tuh via WhatsApp. Almarhumah yang terakhir mengirimkan pesan kepada saya tuh sekitar 22.47. Oke. 22.47 di tanggal 17 Agustus, ini menurut aku data yang cukup valid ya, karena kan kalau WhatsApp itu ada log story-nya, ada log chat-nya seperti apa. 22.47 itu adalah data pertama. Terus data yang berikutnya kita juga sudah mendengar dan juga membaca bahwa ada sejumlah saksi yang mengatakan bahwa kemarin juga diperiksa dalam bulan ini kalau nggak salah beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa mereka ini melihat sosok 5 orang tersebut tepatnya itu sekitar jam 23.50-an atau 2.40-an, yang pasti menjelang jam 12 malam. Kalau kita bandingkan dengan sini kan ya, yang pertama pacarnya Amel ini mengatakan komunikasi terakhirnya adalah menjelang jam 11. Dan yang saksi lainnya lagi yang terbaru kita ketahui mengatakan melihat sosok 5 orang tersebut menjelang jam 12 malam. Berarti ada dugaannya nih, yang pertama begini, setelah Amel ngobrol atau chatting dengan pacarnya malam itu, ada orang yang datang begitu. Kemudian juga kita ketahui ya dari keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep pun mengatakan pada saat Pak Yosep dilakukan BAP di pemeriksaan yang terakhir juga ditanyakan tentang isu nasi goreng. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit lupa nih, isu nasi goreng ini sebenarnya seperti apa sih Anjas? Jadi dari sejumlah media online artikel kita ketahui bahwa tim kuasa hukumnya Pak Yosep kan pada saat dilakukan BAP, salah satu pertanyaannya adalah ditunjukkan foto di lokasi kejadian, dan di situ ada makanan nasi goreng, kemudian juga ada makanan yang terbungkus aluminium foil. Nah, ini juga masih dugaan. Terus Pak Yosep juga ditanyakan tipikal atau profilingnya si Amel ataupun juga Ibu Tuti, kalau makan itu gimana biasanya
tanya, maksudnya gimana Anjas? Kok cuman masalah makan juga jadi bahan analisa sih? Oke, maksudnya begini, ada beberapa hal yang sudah disampaikan di media massa. Misalkan, apakah Amel kalau makan nasi goreng gitu misalkan gitu ya, itu beli nasi goreng, bungkusannya itu dibuang atau makan bareng sama bungkusannya. Itu adalah hal simple tapi bisa menjadi petunjuk. Kira-kira yang makan nasi goreng ini apakah salah satu dari korban ataukah ini justru malah pelakunya atau orang yang terlibat dalam kasus ini. Itu adalah bagian-bagian kenapa kok ditanyakan profiling hal-hal yang mungkin simple banget, remeh-temeh, tapi kok tim penyidik menanyakan seperti itu adalah hal yang wajar karena untuk menjadi petunjuk nih, apakah ini yang makan adalah Amel ataupun juga si pelakunya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa Diki ini adalah pacarnya Amel ya. Itu kan di SMS, bukan SMS, tapi di chat melalui WhatsApp, itu menjelang jam 11 malam. Jaraknya adalah sekitar 1 jam. Dan pada saat WhatsApp itu, memangnya apa sih yang dikatakan dari almarhumah Amel sendiri? Dari komunikasi itu, kan itu saya sempat menanyakan, lagi ngapain, lagi apa, sedang apa. Almarhumah itu menjawab, dia sedang bermain game di tabletnya itu. Oke. Lagi ditanya ngapain menjelang jam 11 malam tersebut adalah katanya main game di tabletnya tersebut. Nah, jadi dugaan besarnya jika memang benar kelima sosok tersebut, 3 perempuan dan 2 laki-laki dan 2 diantaranya adalah korban, dugaannya seperti itu, berarti saat itu ada orang yang datang nih ke lokasi kejadian. Ya kita juga manusia lah ya, nggak mungkin mengindahkan hal-hal yang sifatnya common knowledge. Kenapa dibahasnya common knowledge, Anjas? Karena kalau orang datang bertamu malam hari gitu kan ya, bertamu malam hari, kalau dia bukan orang yang tidak dikenal ya mana maulah orang keluar gitu, bahaya kan ya, bisa terjadi kriminal dan sebagainya. Jadinya ada dugaan nih bahwa orang-orang yang datang saat itu adalah orang-orang yang dikenal dengan kedua korban sendiri. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan temuan di lokasi kejadian juga tidak ada kerusakan pintu. Nah, kalau yang dinyatakan ke saksi tersebut benar bahwa mereka melihat 5 sosok tersebut sekitar jam 12-an malam, ini kan waktu dengan kematian pertama dan juga Amel itu jaraknya mungkin hanya hitungan beberapa jam saja, dan agak naif kalau seandainya kalau ke orang-orang yang datang saat itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini sendiri. Nah, ini juga menjadi PR yang sangat besar nih. Tapi juga gini ya, aku menyoroti dari awal kasus ini muncul kan, awalnya cuma 25 saksi. Itu di tanggal 30 Agustus 2021, 12 hari setelah terjadinya kasus pembunuhan ini. Tapi sekarang sudah memasuki bulan Desember itu menjadi 55 saksi, makanya ada dugaan ini kayaknya nggak semua saksi berbicara jujur nih Anjas. Kenapa? Karena kok semakin banyak saksi malah justru semakin puzzle-nya itu tidak nyambung, malah justru memutuskan satu, memutuskan ini, memutuskan itu. Jadi makanya ada dugaan nih, polisi juga kesulitan di lapangan untuk membedakan mana saksi yang validitinya benar atau ada dugaan framing-framing tertentu. Ini menjadi salah satu hal yang kenapa aku bilang kalau tim penyidik sekarang rely-nya untuk PD menentukan siapakah tersangkanya berdasarkan keterangan saksi, menurut aku juga akan sangat sulit. 1000 tahun juga kayaknya agak sulit untuk ditemukan. Karena kan alat bukti nggak cuma karena kan alat bukti itu tidak hanya dari keterangan saksi, tapi bisa dari keterangan ahli, dari surat, kemudian juga dari hal-hal lain yang sudah pernah aku bahas sebelumnya. Jadi aku harap ya tim penyidik harus lebih percaya diri dan juga berani dengan hal-hal yang sudah diatur di dalam hukum kan ya, alat bukti tidak melulu mengenai keterangan saksi. Oke? So lanjut lagi, kita akan bahas di bagian berikutnya. Ini dari Kapolres Subang sendiri, Ibu Sumarni. Di awal kasus ini muncul, beliau memang sangat terbuka ya dengan media massa, which is good gitu. Dan aku melihat kepercayaan diri dari Ibu Sumarni yang mengatakan banyak temuan-temuan di sini, tapi ternyata setelah sebulan gitu, aku melihat bahwa tim penyidik sudah menjaga jarak dengan tim media. Kita simak apa yang dikatakan Bu Sumarni saat itu di TV One ini. Cipratan darah, kemudian karpet, ya ada yang ada cipratan darahnya, kemudian benda-benda yang kita duga juga digunakan oleh pelaku untuk. Pada saat melakukan olah TKP juga untuk melihat apa saja yang tertinggal di lokasi kejadian, seperti kalian sudah ketahui ada cipratan darah, dan Ibu Sumarni pun tidak menspesifikan cipratan darah itu di mana gitu. Karena kan sekarang kita baru ngecek nih setelah hampir 4 bulan gitu.
Ternyata cipratan darah itu dari saksi sendiri yang mengatakan di sejumlah media massa, ada yang di ada yang di pakaian yang dia pakai, ada juga di pakaian yang tidak dia pakai tapi dia miliki juga ada di situ. Nah, ini juga membutuhkan ketelitian dari tim ahli ya, karena kan ini salah satu kategorinya termasuk kategori petunjukannya yang bisa nanti dijadikan sebagai alat bukti. Nah, dari 25 saksi yang aku sebutkan tadi bahwa di awal kasus ini muncul, sudah diperiksa, ternyata ada nama Wahyu. Wahyu di sini adalah salah satu dari 25 saksi yang diperiksa di awal kasus ini muncul, dan kemudian di detik-detik bulan inilah, waktu Desember ini, kita juga melihat ada sejumlah saksi yang berasal dari yayasan dan juga sekolah milik dari korban sendiri, itu juga dilakukan pemeriksaan secara intensif. Salah satunya adalah Wahyu ini yang menjabati sebagai kepala sekolah di situ. Nah, kenapa ini juga menjadi saksi yang diperiksa dari awal sampai sekarang pun masih terus dilakukan intensifnya pemeriksaannya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa Wahyu ini kemungkinan besar memiliki informasi yang bisa memberikan petunjuk sangat detail siapakah orang-orang yang terlibat di balik pembunuhan yang sangat menyedihkan ini yang terjadi di 18 Agustus 2021. Kita harus kawal terus kasus ini karena kita sudah melihat kecenderungan di media massa sekarang ini kan sudah banyak saksi yang berbicara dengan versinya masing-masing. Tapi terlepas kita pro dan kontra dengan saksi manapun, kita juga harus ingat bahwa ini juga ada dua korban yang juga harus dibela kepentingannya karena mereka tidak punya pengacara, karena mereka tidak bisa bersuara. Jadi suara masyarakat, suara teman-teman netizen, suara media massa, itulah adalah cara untuk mengawal kasus ini agar hak-hak para korban itu bisa segera terrealisasikan. Apakah itu haknya? Yaitu adalah untuk menentukan siapakah tersangkanya. Itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan aku memberikan support sangat 100% untuk tim penyidik agar percaya diri dan juga siap untuk menentukan siapakah tersangkanya dengan segala risiko apapun. Integritas teman-teman penyidik di Polda Jawa Barat sedang dipertaruhkan. Kasus ini sudah dibahas oleh media nasional sejak 4 bulan lalu, dan jika hasilnya adalah tidak ada penemuan tersangkanya, ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa seperti itu? 55 saksi, ada berbagai ahli diturunkan, Mabes Polri juga turun, tapi kalau tidak ditemukan tersangkanya siapapun dengan alasan hak asasi manusia, menurut aku untuk kasus ini sudah tidak lagi ngomongin hak asasi manusia. Apa kabar mereka para pelaku yang sudah melakukan eksekusinya kepada almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel? Di mana hak asasi mereka yang bisa begitu tega menghabisi nyawa kedua orang tersebut? Apapun alasannya, tidaklah berhak ya kita menyabut nyawa orang lain. Aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar positif kalian dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.